Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Sariningsih dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas apa itu kebenaran. Secara etimologi, kata benar mempunyai arti: satu, tidak salah, lurus, dan adil. Kedua, sungguh-sungguh tidak bohong. Ketiga, sesungguhnya memang demikian. Keempat, sangat sekali. Sedangkan secara epistemologi, pengertian kebenaran dapat dilihat dari berbagai teori mengenai kebenaran. Satu, teori koherensi. Menurut teori ini, suatu pengetahuan, teori, pernyataan, dan preposisi atau hipotesis dianggap benar bila ia sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, dan hipotesis lainnya, yakni kalau preposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan sebelumnya. Yang kedua adalah teori korespondensi, yaitu suatu pernyataan adalah benar jika ia berhubungan dengan objek yang dituju oleh pengetahuan itu. Yang ketiga, teori pragmatis. Suatu pernyataan dinilai benar jika konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Kemudian yang keempat adalah teori koherensi. Menurut teori ini, sesuatu dianggap benar bila ia berkaitan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah pasti benar. Kebenaran yang diperoleh secara mendalam berdasarkan proses penelitian ilmiah dan logika ilmiah. Kebenaran ilmiah dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koherensi. Berbeda dengan kebenaran ilmiah yang didapat dari proses penelitian ilmiah, ada juga kebenaran non-ilmiah, yaitu berdasarkan faktor-faktor non-ilmiah. Contohnya, kebenaran karena kebetulan. Kebenaran yang didapat dari kebetulan dan tidak ditemukan secara ilmiah. Yang kedua, kebenaran karena akal sehat. Akal sehat adalah rangkaian konsep yang dipercaya dapat memecahkan masalah secara praktis. Yang ketiga, kebenaran agama dan wahyu. Kebenaran mutlak dan asasi dari Tuhan. Beberapa hal masih bisa dinalar dengan panca indera manusia, namun sebagian hal tidak dikarenakannya membutuhkan keyakinan atau keimanan. Yang keempat, kebenaran intuitif. Kebenaran yang didapat dari proses di luar sadar dan tanpa menggunakan penalaran atau proses berpikir. Kebenaran intuitif sukar dipercayai dan tidak bisa dibuktikan, hanya bisa diutarakan atau dimiliki oleh orang-orang yang berpengalaman lama dan mendarah daging di suatu bidang. Ada juga kebenaran karena trial and error. Kebenaran yang diperoleh karena mengulang-ulang pekerjaan, baik metode, teknik, materi, dan parameter-parameter sampai akhirnya menemukan sesuatu. Memerlukan waktu yang lama dan juga biaya yang tinggi. Kemudian kebenaran spekulasi. Kebenaran spekulasi adalah kebenaran karena adanya pertimbangan meskipun kurang dipikirkan secara matang. Dikerjakan dengan penuh resiko, relatif lebih cepat, dan biaya lebih rendah daripada trial dan error. Yang terakhir, kebenaran karena kekuasaan, yaitu sesuatu menjadi benar atau salah karena adanya intervensi kekuasaan. Makna penting kebenaran. Dalam teori interaksi simbolis, hakikatnya manusia adalah makhluk relasional. Setiap individu pasti memiliki relasi dan interaksi satu sama lain. Interaksi sosial ini membutuhkan simbol-simbol, yaitu simbol-simbol yang sudah disepakati bersama, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Simbol itu misalnya bahasa, tulisan, dan simbol lainnya yang dipakai bersifat dinamis dan unik. Keterbukaan individu dalam mengungkapkan dirinya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi simbolik ini. Sehingga dengan demikian, kebenaran pun sejatinya merupakan rumusan bersama sebagai hasil interaksi sosial. Dalam konteks interaksi sosial inilah terdapat sejumlah hal sehingga kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam sebuah peradaban. Yang pertama, ketiadaan integritas dalam komunikasi antar manusia akan berbuntut pada penggusuran otonomi individu. Hal ini dikarenakan karena sebagai makhluk yang rasional, manusia sangat bergantung pada kebenaran dan akurasi dari informasi yang diperoleh. Kemudian yang kedua, pentingnya komitmen kebenaran adalah bahwa kebenaran menunjukkan rasa menghargai orang lain sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Kebenaran sebagai bagian dari penghargaan orang lain terhadap individu untuk memberikan rasa kepercayaan antar sesama individu.
Karena dalam konteks sosial, kepercayaan merupakan prasyarat terbentuknya ikatan sosial. Bayangkan misalkan jika dalam suatu kelompok sosial tidak ada kebenaran, maka yang ada adalah rasa saling mencurigai. Dengan demikian, maka tidak akan ada ikatan dan kerjasama sosial. Yang terakhir, kebenaran merupakan unsur esensial bagi kelancaran proses demokrasi. Menurut saya sendiri, kebenaran adalah hal yang dianggap benar apabila berdasarkan fakta yang akurat untuk menghindari konflik yang akan terjadi di masyarakat. Sekian mengenai pembahasan kebenaran. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.